ini saya ketemu dengan idola saya. Idola sejak tahun 90-an guys ya, tahun 90-an orang Jawa Tengah, se-Jawa Tengah pastinya minimal se-Jawa Tengah itu tahu suaranya walaupun tidak ketemu orangnya. Siapa dia? Ini beliaunya yaitu Mas Dracula Nusantara tralalala. Biar beliau nanti cerita. Idola saya yang sejak tahun 90-an saya sering setiap hari mendengarkan. Kenapa? Karena lucu, unik, aneh, suaranya juga menggelegar. Tapi selang sekian waktu saya tahun 2002 masuk di perusahaan yang juga diberiti oleh beliau, yaitu di perusahaan radio. Saya punya jabatan tinggi mas dulu, yaitu OB. OB di salah satu perusahaan yang sama-sama dengan beliaunya. Tapi saya tidak pernah ketemu selama 3 tahun di sana. Tapi alhamdulillah sekarang berjalannya waktu saya ketemu dengan beliaunya juga satu bisnis. Ya. Tapi saya tidak akan cerita tentang bisnis, tapi saya pengen tanya apa sih perjuangannya, bagaimana jerih payahnya mulai dari dulu sampai sekarang tahun 90-an sampai sekarang kira-kira berapa puluh tahun? 30 tahun. 30 tahun. Ngeri ya, 30 tahun. 30 tahunan itu jadi seorang penyiar yang fenomenal menurut saya. Tapi beliau nanti akan cerita sendiri perjalanannya gimana sampai sekarang jadi seorang maestro, maestro penyiar. Boleh Mas Dracula, boleh cerita ya. Kalau boleh tahu nama aslinya siapa, alamatnya mana, perjuangannya gimana, monggo Mas Dracula. Oke, terima kasih Pak Ulu. Kesempatan yang bagus ya. Kenalkan, sama nama saya Dracula Nusantara. Tapi awalnya dulu juga nama ini bukan nama langsung jadi Pak. Nama ini dulu yang ngasih adalah Mas. Namanya siapa ya? Orang top di Semarang. Sampai lupa karena lama nggak kenal. Lama nggak ketemu ya. Jadi dulu awalnya saya ikut sandiwara teater ya, namanya Teater Simpang 5. Teater radio ya. Dulu kan sempat tren yang namanya sandiwara radio. Saya masuk di situ. Nama teaternya adalah Teater Simpang 5. Saya main sandiwara radio di situ. Sampai peran itu saya juga perannya jadi seorang pembantu dulu. Dengan nama siapa juga lupa waktu itu, tapi dengan sebutan Dracula, panggilannya Dracula Nusantara. Ya udah, ternyata nama itu sangat dikenal sama pendengar, terus terbawa sampai sekarang jadi nama ketika on air tahun 90-an ya sampai sekarang. Tapi perjuangannya juga gak mudah karena dari main teater kemudian ke penyiar ini istilahnya kan jadi kayak pendidikannya berbeda. Bermain teater radio itu beda juga teater ketika main sinetron atau film ya. Karena hanya mainnya di otak, jadi teater of mind. Jadi hanya memainkan otak, misalnya orang marah kayak apa, ketika kita lagi jadi pembantu harus bagaimana, itu kan hanya intonasi ya, intonasi, hanya itu aja. Terus kemudian jadi seorang penyiar. Juga prosesnya panjang karena penyiar itu kan ngomong sendiri, sendirian di satu ruangan, ngomong sendiri, dijawab sendiri dan sebagainya. Prosesnya panjang. Delalah waktu itu tahun 90-an itu ada sekolah penyiar. Kalau sekarang ada SMK jurusan kepenyiaran. Sekarang ini enggak SMK. Kalau dulu enggak ada. Adanya sekolah penyiar. Kemudian diajarkan sama senior saya itu bagaimana siaran yang baik ya. Kemudian dikenal dengan yang namanya berbeda atau different. Yang different itu yang berbeda ini yang saya ambil. Umumnya penyiar kan kebanyakan formal, serius. Saya ambil penyiar yang
menghibur. Jadi tidak hanya lagunya atau acaranya yang menghibur, tapi gaya penyiarnya juga menghibur. Lucu. Lucu gitu. Itu yang saya ambil sampai sekarang, ternyata cara seperti itu nyantol iman di pendengar, jalan sampai sekarang begitu Pak Ulu. Jadi pendidikannya itu ngambil dari pengalaman senior. Ya, saya ketemu beliau karena kemarin sekitar 2 tahun yang lalu saya pernah ngejob jadi MC beliau. Jadi kalau saya tidak pernah ngejob maka saya tidak akrab. Jadi teman-teman kalau pengen ngejob MC atau apa, kelasnya gimana, beliau serba bisa. Biar akrab Pak ya? Iya, biar akrab. Ya, saya penting kan mani piro. Ya. Murah ya. Boleh cerita Kang perjuangannya dulu sampai sekarang itu mudah apa tidak, ada pesaing atau tidak atau gimana? Ya. Kalau masalah saingan itu pasti ya, di mana-mana di bisnis apapun pasti saingannya luar biasa. Termasuk juga penyiar-penyiar. Saingannya ini dengan berbagai macam gaya. Kalau dulu saya hanya membuka, istilahnya kalau penyiar itu harus serius, suara perut dan sebagainya ya. Saya membuka dengan suara apa adanya, ya, dengan yang lucu-lucu supaya menghibur. Sekarang saingannya nggak itu, Pak Ulu. Jadi macam-macam, berbagai macam cara. Ada yang bergaya istilahnya anak muda gaul, bahasa yang gaul. Kemudian ada yang bergaya pria setengah wanita ada ya, yang seperti itu. Itu juga merupakan gaya saingan-saingan gitu. Itu untuk penyiar. Kemudian untuk MC di luar juga saingannya macam-macam. Belum lagi saingan yang artis ibu kota, itu juga saingannya berat. Kemudian sesama pemain lokal di sini juga macam-macam gaya, macam-macam harga gitu. Ya, itu yang menjadi pesaing kita. Tapi kalau menurut saya sih itu biasanya kayak Pak Ulum yang sudah pernah memakai Dracula sebagai MC di acaranya. Itu juga nanti akan merasakan ketika MC itu dipandu dengan si A, si B, si C, nanti akan terasa, bedanya terasa gitu. Itu yang saya kebanyakan orang yang sudah pernah memakai satu, misalnya kayak dari bank, dari pusat misalnya dari Jawa Tengah umpamanya. Nanti begitu pakai sekali, cabang-cabang yang lain memanggil. Itu akan artinya mereka berkesan. Gitu. Kebanyakan seperti itu bagi saya. Jadi bagi saya persaingan itu hal yang biasa. Bagaimana kita mensiasati dari dunia broadcast ini ke radioan maupun ke MC-an di luar sana, itu ya kita bersaing secara sehat lah. Modal penampilan yang sekiranya berkesan bagi audien maupun bagi yang EO entertainment ataupun yang mengajak kita untuk nge-booking sebagai MC. Jadi kita itu sebagaimana persaingan itu kan maunya kan yang terbaik. Kita mencoba memberikan yang terbaik kita coba. Siap. Itu teman-teman mungkin sekilas cerita, karena kalau diceritakan ya lama kalian. Iya, panjang kali lebar ya. Cuman teman-teman kalau pengen tahu cerita selanjutnya Mas Dracula, boleh teman-teman yang penting subscribe dulu ya. Terus komen di bawah. Nanti kalau teman-teman pengen cerita yang lain dari Mas Dracula, maka kita akan bikinkan video lagi. Boleh kan? Ya, kalau boleh nanti saya akan komunikasi dengan Mas Dracula. Penggemar-penggemarnya yang lama-lama tahun 90-an, saya yakin jarang yang pernah melihat wajah jenengan. Ibaratnya penyiar itu kan kayak makhluk halus ya. Jadi ada suara tapi nggak ada orangnya. Itu dulu ya Pak. Kalau sekarang mungkin lewat media sosial ya sudah bisa langsung dilihat, baik FB dan sebagainya. Siap. Tapi yang di desa-desa juga belum jarang yang pernah melihat. Kenapa saya menemui jenengan? Biar teman-teman pada melihat wajah seorang Dracula Nusantara yang fenomenal itu gimana sih? Ya mungkin itu dulu cukup dan semoga menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi arti sebuah perjuangan 1-2 kali berjalan terus sukses tidak, pasti beliau butuh 30 tahun lebih untuk jadi seorang maestro ya, penyiar yang terkenal di Jawa Tengah.
Ya, dari kita cukup sekian. Jos.